Lo tau nggak atau lo sadar dalam 10 tahun terakhir ini hampir semua bisnis yang tumbuh cepat itu punya satu kesamaan. Mereka nggak pernah ngambil keputusan berdasarkan feeling doang. Bukan karena mereka lebih jenius, bukan karena mereka lebih kaya, juga bukan karena mereka lebih beruntung. Tapi mereka ngeh sama satu hal penting yang sering banget diremehin. Data itu bukan angka. Data itu kenyataan yang lo buta kalau lo nggak ngeliat. Dan hari ini, gue mau ajak lo bertualang, bukan sekedar teori data ya, bukan juga definisi textbook, tapi perjalanan beberapa menit ke depan yang mudah-mudahan bikin lo mikir, selama ini bisnisku jalan pakai data atau pakai ego gue sendiri. Gue pernah duduk di sebuah ruangan meeting bareng seorang owner perusahaan pupuk. Mungkin lo nggak tahu, tapi lumayan ternama di kalangan bisnis agrinya. Omsetnya mentereng. Mindsetnya, saya udah pengalaman puluhan tahun di bisnis ini. Satu hari sales turun 30%. Timnya bilang, Pak, sepertinya pupuk ini udah nggak relevan lagi deh. Data 3 bulan terakhir menunjukin penurunan order. Dan Sionto jawab santai, nggak mungkin. Formulasi pupuk itu favorit saya. Pasti konsumen juga suka. Lalu apa yang terjadi? 6 bulan kemudian 6 cabangnya tutup. Karena mereka ada beberapa kantor ya di Indonesia. Kenapa? Karena datanya salah? Enggak. Data udah bicara dari awal. Yang salah adalah ego. Dan di situ lo gue sadar. Banyak bisnis yang mati bukan karena demandnya hilang, tapi karena kompetitor lebih kuat. Tapi karena pemiliknya menolak kenyataan yang sudah disampaikan oleh datanya sendiri, akhirnya ya udah, omset terus menurun. Satu lagi, bayangin lo naik kapal pesiar, lautan luas, malam hari, gelap, lo nggak ngeliat apa-apa. Terus lo bilang, tenang aja, gue udah pengalaman, kita belok kanan aja. Sementara radar di depan muka lo itu nunjukin, Captain, di kanan ada karang besar. Lo tetap belok apa? Lo tetap belok kanan? Kalau iya ya siap-siap karam. Itulah yang terjadi di bisnis. Radar itu data. Tapi banyak owner milih nutup radarnya karena ngerasa pengalaman cukup sebagai kompas dia. Dan masalahnya, pengalaman itu masa lalu, men. Data itu masa kini. Pasar berubah, perilaku customer juga berubah. Ekonomi berubah, yang nggak berubah itu adalah ego pemilik bisnis. Gue mau kasih satu lagi analogi yang paling gampang lu pahami. Data itu hasil lab, bisnis itu pasien. Darah tinggi, kolesterol naik, gula melonjak, itu semua kelihatan di angka kan, udah pasti. Tapi kalau lo sebagai pasien ngomong, hasil lab lebay, saya ngerasa sehat kok, ya ujungnya masuk UGD. Bisnis pun sama, revenue turun itu kolesterol, CPC naik itu gula darah, customer repeat rendah itu tekanan darah. Dan banyak banget owner bisnis yang kayak pasien bandel lah, lihat hasil lab tapi tetap makan sate tiap hari, sate kambing lagi. Gue kasih kisah nyata ya. Ada satu brand retail fashion di Asia Tenggara. Revenue tahunan sekitar 2 triliun rupiah. Mereka besar, timnya banyak, store-nya ratusan. Tiba-tiba mereka kehilangan ratusan miliar dalam setahun. Kenapa? Bukan karena brand baru, bukan karena mereka turun, tapi karena mereka nggak lagi dengerin data. Data udah nunjukin traffic shifting ke online. Data udah nunjukin pelanggan pindah ke preferensi, dan data juga nunjukin kalau produk itu tuh udah stagnan. Tapi manajemen bilang, kita kuat di offline, kita fokusnya di sana. 2 tahun kemudian, puluhan gerai tutup. Sampai akhirnya mereka sadar, data itu bukan alat bantu, data itu adalah peta arah hidup. Dan setelah mereka akhirnya berubah, revenue naik lagi. Kenapa? Karena perusahaan mulai dibuat dari apa yang konsumen lakukan, bukan apa yang manajemen yakini. Sekarang kebalikannya, ada owner UMKM kecil, jualan kopi letteran di Depok, omset awal cuma 3 juta per bulan. Tapi dia rajin ngetik data, jam order terbanyak, rasa paling laku, lokasi buyer, repeat order siapa, dan konten apa yang paling ngehook, apa hasilnya. Dalam 4 bulan omsetnya tembus ratusan juta. Tanpa investor, ratusan karyawan udah mulai puluhan, tadinya cuma di bawah 10, tanpa marketing yang ribet banget. Dan lo apa yang terjadi? Apa yang bikin dia menang? Karena dia ngambil keputusan bukan dari selera pribadi, tapi apa yang pelanggan bilang lewat data. Simpelnya, dia nggak pernah bilang menurut gua. Dia selalu bilang, data bilang apa. Dan dia selalu rajin ke anak buahnya untuk minta testimoni ke pelanggannya. Karena ada beberapa pelanggannya itu yang minta nomor handphone.
ya mungkin buat nanya. Dan teman gue ini bisnisnya kopi gerobakan ya, bukan ada kopi gerobakan juga, ada coffee shop di rumahnya dia gitu. Jadi dia sekarang udah mulai enak lah hidupnya. Dan juga banyak orang ngerasa data itu rumit, lo harus ngerti statistik, machine learning, AI segala macem. Sebenarnya enggak sih, data itu sesederhana kayak mana produk paling laku, mana produk yang paling sering gagal, konten mana yang bikin datengin banyak leads, customer mana yang paling loyal, jam berapa penjualan turun, hari apa orang paling banyak check out. Itu semua data. Dan data itu bukan angka teknis. Data itu cerita ya. Cerita tentang perilaku manusia, cerita apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak mau. Dan apa yang bikin mereka pindah ke kompetitor. Kalau lo ngerti ceritanya, kalau lo ngerti ceritanya, lo menang. Dan gue mau tutup dengan satu kalimat yang mudah-mudahan nancep di kepala lo. Bisnis gagal bukan karena data salah, tapi karena data nggak dipakai. Selama lo masih ngambil keputusan pakai ego, bisnis lo cuma akan jalan sejauh intuisi lo bisa menebak. Tapi kalau lo mulai ngambil keputusan pakai data, bisnis lo akan jalan sejauh kebenaran bisa bicara. Jadi buat teman-teman sekalian, pentingnya ketika kita mencatat sebuah data kayak misal tadi yang udah pernah gue bilang tuh di atas sebelumnya, kayak lo harus tahu produk mana nih yang paling laku dibeli orang gitu. Kalau misal jualan ayam, lo harus tahu misal yang laku itu adalah bagian paha atau dada. Nah itu lo masukin ke dalam satu pencatatan. Karena demandnya gede, lo harus perbanyak stok ayam bagian paha atas gitu. Dan jam-jam ramai itu jam apa? Karena kalau pengalaman gue ya, kalau punya ayam tepung itu kan nggak bisa dijual esok harinya, harus dijual di hari yang sama. Jadi lu juga harus tahu jam-jam orang ramai itu jam berapa. Kalau misalnya dekat perkantoran, itu berarti biasanya jam-jam makan siang, pasti. Kalau buka ayam tepung di perumahan, itu ramainya ramainya kayaknya di jam hampir setiap jam ya, karena kan memang banyak ibu-ibu yang belikan kalau di perumahan. Ya jadi itu. Jadi mulailah mencatat setiap kejadian yang ada di usaha lo, bisnis lo itu, lo minta karyawan lo buat mencatat. Karena lu nggak usah mikir data itu harus berupa Excel mungkin, atau berupa Tableau, atau beberapa tools yang lainnya. Cukup yang konvensional juga masih kepake kok saat ini. Jadi lo nggak usah ragu untuk mencatat semua kegiatan apa yang jadi di bisnis lo itu. Jangan sampai lo itu pakai ego sendiri untuk menjalankan bisnis. Karena bisnis itu nggak bisa ya kalau kita terus-terusan pakai intuisi. Perlu juga ada yang namanya data learning, itu udah lebih skala besar ya. Ya itulah data yang tadi gue bilang. Itu. Oke, cukup sekian konten kali ini. Bye bye.